Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Baik rekan-rekan semua. Update penerusan dari video terakhir ya, diperuntukkan hari ini tanggal 8 Agustus sampai dengan nanti menjelang penutupan market. Sebelum masuk ke pembahasannya, ini ada promo baru dari FBS ya, khusus untuk rekan-rekan yang sebelumnya belum pernah sama sekali daftar di akun FBS. Jadi di bulan Agustus ini khusus pendaftar baru itu selama periode Agustus bisa menikmati promo rebate sebesar 30% berlaku untuk jenis akun send dan standar. Untuk ketentuannya minimal deposit $50 dan cara aktivasinya setelah nanti buka akun baru, kemudian proses verifikasi selesai, lakukan deposit sebesar minimal $50. Nah, nanti silahkan kirim email ke FX Jurnal Target, contoh seperti ini ya untuk emailnya. Jadi untuk alamatnya FX Jurnal Target, kemudian judulnya promo Agustus, kemudian cantumkan nomor akunnya MT4 atau MT5, bebas. Selanjutnya adalah nama, baru nanti silahkan kirim ya. Nanti proses aktivasi itu kurang lebihnya sekitar maksimalnya adalah 24 jam dari email diterima, atau bisa melalui DM ya di TikTok. Untuk link TikToknya tercantum di kolom bagian deskripsi ya. Untuk formatnya sama, dan ini sekali lagi promo khusus untuk pengguna baru. Untuk perjalanan minggu ini kita awali dulu dari indeks dolar ya, karena untuk fundamental sendiri itu kosong. Jadi fokus untuk hari ini adalah dari segi teknikal. Indeks dolar sendiri itu penurunan minggu ini itu ketahan di level area support ke 2 weekly yang berada di 97.95 atau sebagai psikopress levelnya 98.00. Dua kali sentuhan untuk minggu ini harga berhasil reject, dan posisi saat video ini dibuat itu harga mencapai atau ngeritas kembali di level area minor, zona yang saya blok merah dengan batas atas 98.31. Kalau misalkan untuk indeks dolar hari ini mampu maintain di atasnya level area zona yang saya blok merah di sini, ada peluang kemungkinan dia akan balik lagi ke zona tengah atau sebagai pivot. Tiga level area yang perlu diwaspadai 98.53, 98.57, dan terakhir adalah 98.20. Tetapi kalau misalkan gagal, kemungkinan untuk hari ini, kalaupun untuk indeks dolar lanjut turun ke bawah, gambaran saya sudah tidak jauh-jauh di level area support kedua weekly. Ada kecenderungan untuk indeks dolar ini potensi koreksi dulu ke atas zona tengah atau sebagai pivot. Blok abu-abu di sini yang perlu diwaspadai untuk hari ini sampai dengan menjelang penutupan market. Level kunci 98.31 atau 98.32. Jadi ada kecenderungan arah atas untuk hari ini perlu diwaspadai. Selanjutnya dari segi gold. Pergerakan gold untuk minggu ini penurunannya itu ketahan di level area resisten pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support 3348 sampai dengan 3353. Harga ranging ke atas untuk kenaikan sendiri itu ketahan di level area resisten pertama monthly di kisaran 3410-an, dan bertumpuk untuk kirinya di sini juga ada level area zona supply yang masih fresh. Posisi harga saat video ini dibuat mampu maintain kembali di level area resisten kedua weekly ya, 3395 sampai dengan 3400 di kiri. Di sini juga ada sentuhan untuk pertama kali di minggu ini, kan ada rejeksi yang lumayan kuat di mana impulsif bearish kan turun, tetapi untuk penurunannya itu kembali lagi ke 3371. Di video terakhir itu sudah di update untuk kuncinya ketika harga berada dari bawah 3371 ataupun 3372 ini adalah sebagai level kunci. Misalkan harga mampu maintain di atas level area tersebut, day trade kemungkinan akan ada referensi buy, tetapi targetnya terbatas. Zona minor blok ungu ini adalah TP terdekat, TP kedua maksimum berada di level area resisten kedua. Secara otomatis untuk planning yang kemarin di video terakhir untuk buy-nya itu sudah clear. Nah, untuk hari ini zona pantaunya bagian atas masih tetap, meskipun ada 3343 dan 3367 sebagai batasan pantau over weekly, resisten 3 dan 4, sementara fokusnya adalah di area zona yang saya blok orange terlebih dahulu, karena di sini juga menumpuk dengan level area resisten pertama weekly. Untuk zona supply 3408 sampai dengan 3420. Kalau misalkan dijebol
baru ada peluang arah resisten 3 dan 4 atau sebagai batasan pantau ekstrimnya minggu ini resisten 3 dan 4. Tetapi kalau misalkan hari ini tetap bertahan untuk zona supply yang saya blok orange, waspadai potensi ini bisa pullback kembali ke bawah. Kemudian dari segi time frame 1 di mana harga ini dari arah minor yang berada di kisaran 3381 sampai dengan 3385, sentuhan pertama dari atas ini kan ada rejeksi tetapi masih ketahan di level area resisten kedua weekly 3400-an ya. Jadi jangka pendeknya untuk hari ini misalkan harga mampu maintain kembali di atas 3400, baru ada peluang arah resisten pertama monthly, maksimum kemungkinan masih berada di bawahnya antara 3420 dan 3423. Tetapi kalau gagal dan resisten kedua weekly ini mampu menahan pergerakan, rawan untuk gold ini potensi balik lagi ke bawah. Zona pantau terdekatnya misalkan ada penurunan terdekat kebalik lagi di level area minor dengan bagian bawahnya 3381, karena di kirinya harga ini ketika menyentuh level area tersebut kan belum ada konfirmasi. Kalau misalkan ini nanti turun ke bawah minimal H4 ada body candle yang mampu tutup di bawahnya 3381. Hati-hati kalaupun ada koreksi ke atas, kemungkinan dia akan balik lagi ke bawah. Ada 3 level area yang perlu diwaspadai untuk weekly-nya, 3375, 3371 kembali, dan paling bawah adalah di 3363. Jadi untuk kesimpulan weekly-nya, zona pantaunya kunci untuk menuju zona supply kembali dengan batas atas 3420, syaratnya minimal H4 harus mampu tutup body candle-nya di atasnya 3400. Kalaupun gagal kembali, hati-hati ini bisa pullback kembali ke bawah 3385, 3381 ini zona terdekatnya, kemudian 3375 sampai dengan 3363 ini yang akan menjadi targetnya. Misalkan H4 body candle mampu tutup di bawahnya 3381. Kemudian dari segi perjalanan SRP daily yang saya tarik dari hari Senin kemarin ya, dimana untuk resisten kedua daily ini juga menumpuk dengan level area monthly ya. Kalau untuk SRP daily, resisten keduanya itu jatuh di 3399 sampai dengan 3401 pembulatan. Kenaikan yang terjadi kemarin itu masih berada di area trendline yang saya tarik untuk minggu ini, dan mendekati level area minor di 3410 harga ini ke reject. Jadi ini sama untuk perjalanan hari ini dari segi weekly ataupun daily, syarat untuk menuju ke atas kembali minimal H4 itu harus mampu body candle tutup di atasnya 3400, baru ada peluang arah 3410 terdekatnya. Kemudian resisten 3 dan 4 daily untuk hari Senin kemarin itu jatuh di 3419 sampai dengan 3429. Jadi kemungkinan pergerakan kalaupun ada kenaikan dari segi gold hari ini sudah tidak jauh-jauh di antara 3410, kemungkinan masih tetap berada di bawahnya 3420-an lah, atau sebagai batasan resisten 3 dan 4-nya itu jatuh di zona yang saya blok biru. Tetapi kalaupun gagal, dikarenakan ini kan juga dua level area menumpuk antara resisten kedua daily dan resisten kedua weekly, kalaupun sekali lagi ada kenaikan dan ke reject di area tersebut, waspadai dari segi daily-nya. Zona terdekat yang perlu diwaspadai adalah di area 3385 bagian bawah, dan untuk H1-nya sih sudah ada konfirmasi break di bawah level area tersebut. Antisipasi kalaupun ada penurunan 3378 sampai dengan 3375 terlebih dahulu. Untuk zona tengah atau sebagai pivot daily berada di kisaran 3365 ya. Jadi untuk perjalanan weekly kemungkinan gambaran saya sudah tidak jauh-jauh. Kalaupun ada kenaikan itu kemungkinan tidak jauh-jauh di 3420, tetapi hati-hati karena di sini ada resisten kedua daily ataupun weekly yang berada di kisaran 3400. Kuncinya sama, H4 mampu tutup di atasnya 3400, baru ada peluang arah atas maksimum 3420. Tetapi kalau misalkan ada kenaikan sekali lagi dan gagal tutup di atasnya 3400 dari segi time frame 4-nya, waspadai target terdekat 3385,
maksimum sementara berada di area 3378 sampai dengan 3375. Jadi dari segi perjalanan daily ataupun weekly, dari segi SRP-nya itu tidak jauh beda, ada beberapa level area yang menumpuk. Selanjutnya untuk Bitcoin, jadi pergerakan untuk Bitcoin minggu ini planning kemarin adalah buy ya, cari ancang-ancang setup buy dengan catatan harga ini gagal tutup 112.000 atau sebagai level kunci adalah zona yang saya blok orange bagian bawah. Kemudian misalkan valid dan referensi buy kemarin, target TP terdekat itu berada di 115.600, TP kedua itu berada di 116.600an lah. Kemungkinan sih harga ini mencapai level area resisten weekly masih ada peluang, tetapi hati-hati kunci penurunan untuk hari ini ataupun sampai dengan besok syaratnya adalah harga tidak boleh tutup di bawahnya 114.800 baru ada peluang arah resisten pertama weekly. Tetapi kalau misalkan penurunannya ini nanti gagal, ternyata H4-nya mampu tutup di atasnya, di bawahnya 114.700-an, waspadai ini bisa pullback kembali arah support. Jadi untuk BTC sendiri planning buy kemarin sudah clear, persiapan lagi kalau misalkan ini ada penurunan dan ke reject sekali lagi di batas bawah pivot 114.700-an, baru cari konfirmasi pembalikan arah untuk re-entry buy kembali dengan targetnya 118.000 sampai dengan 118.100-an. Tetapi kalau misalnya gagal, referensi buy kemungkinan tidak ada lagi karena untuk minggu ini planning buy sudah clear. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.